Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dulurul Waalaikumsalam. Gema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo Dulurul Gema, kenalin nih. Aku Rabita Lida Farunisa, biasanya dipanggil Bita, mahasiswi psikologi semester 6 yang pengen segera KKN dan lulus seperti kalian. Amin. Nah, di sini aku sebagai moderator di acara Gema Talk. Semoga kalian semua gak bosan sama saya. Selanjutnya yaitu ingin bertanya masalah tentang KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Karena kita semua sebagai mahasiswa pasti akan mengalami yang namanya KKN. Nah, di sini Departemen Jaringan dan Komunikasi Gema mengadakan Gema Talk dengan tema pengalaman KKN tanggap pandemi COVID-19 tahun kedua UIN Sonampel Surabaya dengan narasumber-narasumber keren kita yang sudah pernah melakukan penelitian. Yang pertama yaitu Ahmad Nurfan Bahtiar, pelaksana KKN DR. Yang kedua yaitu Nur Askabul Kafi, pelaksana KKN KS. Yang ketiga yaitu Kak Lia El Kodiarti, pelaksana KKN Riset. Baik, selanjutnya yaitu saya ingin menyapa para narasumber-narasumber keren kita nih. Yang pertama yaitu Kak Nurfan. Bagaimana kabarnya Kak Nurfan? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Nah, selanjutnya yaitu untuk Kak Ashabul Kahfi. Halo Kak Kahfi, gimana kabarnya? Halo juga. Untuk kabarnya pada pagi hari ini, alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Ya, sudah siap memberikan materi ya di sini Kak? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yaitu Kak Lia El Kodiarti. Halo Kak Lia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Kalau Rabita gimana? Alhamdulillah baik-baik juga Kak. Udah siap ya Kak? Insya Allah. Oke, setelah kita menyapa narasumber-narasumber kita, nah di sini ada pertanyaan nih dari dulur-dulur Gema yang sudah disediakan di question box di Instagram Story kemarin. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama, apakah sudah siap semua narasumbernya? Siap. Insya Allah siap. Oke, Kak Lia siap ya. Yang pertama yaitu apa itu KKN dan bagaimana programnya? Apakah program tersebut wajib? Bisa dijawab oleh narasumber. Ya, bismillah, di sini saya mencoba untuk menjawab. Untuk program dari KKN itu wajib dilaksanakan dari setiap atau semua elemen mahasiswa yang sudah menempuh semester 5. Nah, untuk KKN ini dilaksanakan di semester 6. Oh enggak, di liburan semester 5 mau ke semester 6. Nah, untuk sebenarnya Bukannya KS semester 6 deh. Liburan semester 6 ke semester 7 pelaksanaannya. ini masuk semester 6. Jadi yang benar sudah mulai. Jadi ini KKN dimulai dari semester 6 apa semester 7, Kak? Gini, persyaratan ikut KKN itu mahasiswa semester 6. Jadi pelaksanaannya itu liburan semester 6 ke semester 7. Jadi iya. itu
SKS-nya itu masuk di semester 7, cuma pelaksanaannya di liburan semester 6. Nah, Gitu. kalau boleh tahu bagaimana nih programnya, Kak? KKN itu programnya kayak gimana? Kayak ngapain aja gitu. Oh iya, selanjutnya untuk program dari KKN kan kita mengacu dari surat edaran yang diberikan langsung oleh siapa? LP2M. Nah, di situ yang namanya KKN dibagi menjadi tiga jenis. Nah, yang pertama KKN KS, KKN daring, dan juga KKN riset. Nah, kebetulan saya mengambil KKN yang berjenis KS atau kerja sosial. Nah, untuk masalah program, kemarin pas waktu melaksanakan KKN, saya membuat 6 program. 6 program yang salah satunya, nah dari 6 program ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama mengacu ke pendidikan, yang kedua ke ekonomi, yang ketiga ke kesehatan. Seperti itu. Jadi jenis KKN sendiri ada 3 tadi ya, Kak. Iya, betul 3. Nah, apakah program tersebut itu wajib? Untuk program-program melaksanakan KKN ini wajib, tapi untuk program atau proker dalam melaksanakan kegiatan dari masing-masing jenis KKN ini tergantung dari masing-masing kelompok. Artinya gini, ketika kalian melaksanakan, ya contoh kayak saya sendiri kan ya, membuat program atau program kerja dalam melaksanakan KKN berjenis KS atau kerja sosial, itu saya, ya kalau ngomongin wajib ini, saya harap sih ya wajib. Nah, besok ketika kalian melakukan atau membuat program kerja itu seharusnya tidak perlu banyak membuat proker. Ya cukup sedikit, tapi proker tersebut bisa berjalan semuanya. Kalau ngomong masalah wajib, ya tergantung kalian. Kalau wajib ya wajib endingnya atau di akhir kalian melakukan itu kurang maksimal. Karena kenapa? Karena eh, salah satu dari program yang sudah kalian rencanakan tidak berjalan sesuai semestinya. Seperti itu, Ibu Moderator. Baik, mungkin ada tambahan dari Kak Nurfan ataupun Kak Liat tentang bagaimana program KKN. Silahkan salah satu secara umum. Aku bantu jawab ya, tambahin. Kalau untuk KKN itu kan lebih kita terjun ke masyarakatnya, merealisasikan mata kuliah program kampus untuk kita terapkan di masyarakat. Nah, muncullah program KKN itu. Kayak katanya Kavi tadi, ada 3 macam, KKN KS, DR, sama riset. Kalau dari aku, dari sudut KKN DR, itu kita mensosialisasi. Karena waktu itu temanya tentang COVID, jadi tentang pandemi, jadi kita mensosialisasi tentang COVID itu apa, dan waktu kemarin kami ngelaksanain KKN, itu kebetulan lagi rame-ramenya apa namanya yang suntikan itu? Vaksin. Iya, vaksin. Nah, rame-ramenya vaksin tadi dari kelompokku itu kami gencar-gencarin untuk sosialisasi vaksin, apa itu vaksin, terus apa gunanya gitu. Dan kita juga bantu nangkis-nangkis dari pikiran orang-orang yang nggak setuju dengan vaksin, karena kan
ya untuk saat itu solusinya cuman vaksin aja gitu. Itu kalau dari kami KKNTR. Oke, terima kasih Kak Nurfan. Untuk Kak Lia, sudah cukup apa ingin nambahin lagi? Udah cukup. Oke. Oke, ya itu terima kasih atas jawabannya dari kakak narasumber. Ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, yaitu apa nih perbedaan dari KKN, magang, dan PPL menurut kakak-kakak narasumber? Kepada kalian dipersilahkan. Bedanya dari KKN, PPL sama magang. Untuk KKN itu kita nerapin tadi ilmu untuk ke masyarakat, sedangkan PPL sama magang itu kalau di prodiku ya, prodi manajemen dakwah, itu sama aja sih. Terjun untuk kita latihan kerja gitu, dapat cari pengalaman dari mata kuliah yang pernah diampu, pernah dijalanin. Magang sampai PPL tergantung dari prodinya. Mungkin ada beberapa prodi yang mereka berbeda. PPL itu sama magang itu berbeda, tapi di prodiku sama. Magang atau PPL di prodiku lebih ke praktek dunia kerjanya. Mungkin dari Balia, dari anak ekonomi syariah berbeda. Iya, kalau dari anak ES juga sih, namanya PPL itu nggak ada, cuma ada magangnya. Mungkin dari anak tarbiyah kali yang ada PPL-nya yang di sekolah-sekolah itu. Gitu nggak, Mas Nurfan? Mungkin ya PPL. Atau sekarang hanya perbedaan sebutan aja. Tapi Nah, intinya kayak sama sih. PPL kan praktek program praktek lapangan gitu. Kalau magang kan ya kita magang gitu. Ya sama aja gitu. Oh, boleh menanggapi Kak? Iya bisa. Berarti kalau PPL itu semisal kalau ada yang jurusan pendidikan nih, biasanya tuh di sekolah-sekolah gitu ya. Kalau magang semisal saya jurusan psikologi itu di perusahaan. Apakah seperti itu? Iya. Ya mungkin dari beberapa prodi ada yang penyebutannya beda, tapi tidak itu sama. Kalau untuk Kak Nurfa sendiri tuh rolnya PPL apa magang? Kita magang, kami magang. Magang. Ya, siap. Oke, ada tambahan dari Kak Lia? mungkin Kavi. Oh iya, Mas Kavi. Maaf ya. Ini Mas Kavi, AKN dan PPL. Nah, jawaban dari Kak Nurfa terus yang PPL sama magang itu biasanya katanya PPL itu kayak di sekolah-sekolah, magang itu sesuai dengan apa kebijakan prodi masing-masing. Nah, untuk Kak Kavi sendiri mungkin ada pendapat lain Iya. tentang perbedaan KKN, magang sama PPL. Silahkan. Ya, terima kasih waktunya. Sebenarnya saya mohon maaf baru saya tinggal sebentar membantu orang tua ini apa mobilnya mogok. Ya langsung lah. Untuk perbedaan sebenarnya magang dan juga PPL sebenarnya ini sama. Saya lagi nggak mas terakhir. Orang mobil ini mama gua. Nah langsung saja. Nah untuk masalah kalau kita membahas masalah perbedaan, di sini ada persamaan. Magang dan juga PPL itu sebenarnya sama, cuma yang membedakan eh, cara pengistilahannya saja. Kan magang kan yaitu praktek lapangan. PPL juga praktek lapangan, cuma biasanya yang namanya PPL itu dilaksanakan oleh sepengetahuan saya ini dilaksanakan oleh mahasiswa yang berprogram studi
pendidikan, sedangkan magang seperti kayak saya sendiri, ilmu politik, itu sebutannya magang bukan PPL. Nah, sehingga magang dan PPL itu sama, sedangkan antara magang atau PPL dan KKN ini berbeda. Bedanya itu kalau KKN itu lebih lebih apa kegiatannya lebih ke arah mengabdi kepada masyarakat. PPL atau magang ini lebih ke arah praktek profesi atau jurusan masing-masing yang selama atau yang sedang ditempuh dalam bangku perkuliahan, seperti itu. Itu tambahan dari saya. Oke, selanjutnya yaitu apa nih kelebihan dan kekurangan dari setiap KKN, khususnya masing-masing KKN tanggap pandemi COVID. Maksudnya itu kayak kelebihan dan kekurangan KKN yang kalian lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Silakan buat kakak-kakak narasumber apabila ingin jawab. Ya, kalau di KKNDR ya, kelebihannya itu fleksibel. Fleksibel karena kita bisa ngerjain dari rumah, nggak perlu terjun ke lapangan, terus bisa cepat juga asal kita udah bikin planning untuk materi-materi yang akan kita publis, terus nggak keluar banyak biaya. Itu sih. Kalau kekurangannya mungkin kita kurang bisa untuk terjun langsung ke masyarakat. Karena kan esensi dari KKN kan terjun ke masyarakat gitu, mengabdi. Tapi kalau DR kita kurang maksimal lah untuk ke masyarakatnya. Walaupun tujuannya kita sosialisasi lewat sosial media, lewat WA, tapi kalau tidak langsung ke lapangan itu agak kurang juga rasanya. Kalau dari DR sih seperti itu. Baik, mungkin ada jawaban lain dari Kak Lia. Kalau dari KKN riset sendiri sih hampir sama KKN DR, cuma kalau riset kan ada terjun ke lapangan langsung, meskipun nggak begitu lama kayak KNKS. Misalnya kalau kita melakukan observasi ataupun wawancara untuk kebutuhan kita buat jurnal gitu, yang ikut apa bisa ke masyarakat secara langsung. Cuma kan itu bisa memilih, jadi nggak perlu jauh-jauh kita nelitinya di mana, cukup di tetangga saja gitu. Terus nggak makan waktu lama juga sih, bisa dikerjakan di rumah dan kapanpun. Meskipun kan KKN itu waktunya 1,5 bulan ya. Kalau yang riset itu dikerjakan 1 bulan, kalau udah selesai juga nggak apa-apa. Jadi lebih cepat aja. Tuh. Berarti untuk yang riset lebih, menurut Kak Lia yang riset itu lebih praktis apa lebih kayak gimana daripada KKN yang lain? Menurutku sih lebih praktis juga kan. Kalau dibandingkan sama KKNDR, kan bikin konten, edit-edit gitu kan. Jadi menurutku itu kan nggak begitu di bidangku. Jadi kurang minat aja, makan waktu lama. Kalau KKNKS ya mungkin harus full 1,5 bulan kita melakukan pengabdian ke masyarakat. Cuma cuma kan enak gitu kalau sama apa bisa ngerasain pengabdian masyarakat secara langsung gitu kan. Iya, siap. Terima kasih Mbak Lia. Selanjutnya yaitu pendapat dari Mas Kavi. Mungkin ada tambahan lain? Kayaknya sudah cukup lah ya.
bisa saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya atau ada tambahan lain dari kakak-kakak? Ya, aku coba bantu jawab dari KKN-KS ya, walaupun aku nggak banyak di KS gitu, nggak terjun langsung. Kalau di KS kita udah pasti ya terjun ke lapangan, terus kerjanya itu kita bisa sosialisasi dengan masyarakat, dapat teman-teman baru juga gitu. Jadi feel-nya untuk membantu warga itu kena gitu, dapat banget. Sedangkan untuk kekurangannya di situ kita butuh tenaga lebih, dan akomodasi dana juga udah pasti harus keluar gitu. Ya mungkin itu sih untuk kekurangannya, karena aku nggak terjun langsung juga ke KS. Secara gambaran kasar mungkin seperti itu yang udah pasti terlihat. Nah, ini ada Mas Kavi. Halo Mas Kavi. Mas Kavi bisa menambahkan mungkin kelebihan dan kekurangan dari KKN-KS? Oh ya, untuk kelebihan dari KKN-KS ya yang saya alami langsung ya, yang pertama kelebihannya yang pasti itu bisa menambah relasi. Terus terus kita juga bisa berbaur langsung bersama masyarakat, khususnya di desa yang sedang kita jalani KKN-KS. Terus eh, bisa saling membantu segala lapisan, baik masyarakat, pemerintah desa, aparatur, sesama kelompok. Terus yang terakhir bisa mendapatkan jodoh. Nah, untuk yang terakhir ini saya kira bonus bagi kalian yang nanti ketika melakukan KKN berjenis KS. Tapi jangan digunakan KKN ini ajang untuk mencari jodoh. Seperti itu. Selanjutnya kekurangan. Kekurangan yang saya rasakan ketika melakukan program KKN yang berjenis KS atau kerja sosial ini, yang pasti biaya, pasti itu biaya. Jadi biaya yang dikeluarkan KKN berjenis KS ini lumayan lah, lumayan karena kan kita di desa orang lain kita hidup mandiri, keluarkan modal juga kehidupan sehari-hari, terus biaya juga eh, buat proker, biaya dalam melakukan semua proker kegiatan yang ada di KKN tersebut. Terus kekurangannya habis biaya, waktu. Nah, karena waktu tuh, karena waktu. Kenapa waktu? Karena dari sekian berlangsungnya kegiatan KKN ini kebanyakan waktunya tersita buat melakukan pengabdian secara langsung. Otomatis menyita lah banyak waktu bersama keluarga, terus bersama teman, bersama sahabat, dan juga bersama pacar. Seperti itu. Ya, walaupun ada jeda libur di hari Minggu sih, tapi untuk hari Minggu biasanya digunakan untuk beristirahat, mengingat kegiatan KS ini bisa dikatakan padat lah, seperti itu. Wah, menarik perhatian sekali nih, apalagi untuk yang ajang mencari jodoh itu tadi ya. Iya, Apakah tapi Mas tidak Kavis disarankan untuk mencari sudah jodoh mendapatkan kakak KS jodoh ini ya. dari Oke, oke. Apakah ada tambahan lain dari kakak-kakak lainnya? Cukup menarik sekali ternyata. Sudah? Sudah, boleh saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja nih persyaratan untuk mengikuti program KKN? Jadi sebelum kita melakukan itu
apa saja yang harus dipenuhi mahasiswa agar bisa mengikuti KKN tersebut. Untuk kakak-kakak narasumber, dipersilahkan untuk menjawab. Persyaratan yang pertama itu mahasiswa semester 6 ya, mahasiswa semester 6 yang udah selesai gitu mau menuju semester 7. Terus kalau nggak salah minimal SKS yang sudah ditempuh 113. Tuh. Kalau masih belum 113 walaupun dia semester 6 itu nggak boleh ikut. Jadi bisa bareng sama yang berikutnya akan berikutnya. Kalau ikut itu infonya seperti itu. Saya mau menambah ya. Kalau saya baca di buku pedoman itu sih ada persyaratannya mahasiswa yang apa itu yang sedang nggak cuti. Jadi sama yang nggak sedang skorsing. Jadi kalau mahasiswa yang cuti nggak boleh ikut KKN. Jadi mahasiswa yang kalau kayak banyak absennya gitu nggak bisa ikut ya Mbak? Banyak absennya gitu, Banyak oh, absen alfa gitu dah. Iya. Mungkin kalau SKS-nya lulus memenuhi apa jumlah SKS yang dibilang Mas Nurfan tadi mungkin bisa meskipun ada alfanya, tapi kalau lulus, kalau nggak lulus ya mungkin nggak bisa. Baik, dari Mas Kafi, ada tambahan? Ya mungkin cukup lah untuk persyaratan. Ya apa tadi? Iya untuk persyaratan Persyaratannya dalam apa mengikuti KKN. untuk mengikuti KKN? Ya mungkin cukup jelas lah apa yang sudah dipaparkan Eh, oleh kedua narasumber tersebut. mungkin ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Dokumen yang dipenuhi enggak ada. Ya. Gimana narasumber yang lain? Setahu saya untuk persyaratan dalam mengikuti KKN itu mahasiswa yang aktif pastinya. Terus juga mengisi form pendaftaran yang disediakan oleh LP2M. Udah sih habis itu langsung terjun lapangan. Enggak Langsung pasti ada pembagian prosedur lainnya. PPL. Baik, jadi intinya persyaratan KKN itu tadi, yang pertama yaitu mahasiswa semester 6, SKS-nya itu 113, sama mahasiswa yang cuti itu tidak diperbolehkan mengikuti KKN, ya katanya Mbak Lia tadi, sama wajib mengisi gift form yang diberikan gitu. Ya, benar ya Kak ya? Oke. Ya, bukan form pendaftaran. Oh iya, di form pendaftaran. Berarti nggak ada mengisi dokumen-dokumen, mempersiapkan dokumen gitu nggak ada ya kak ya? Untuk persyaratan administrasinya kayaknya nggak ada. Oke. Mas Irfan ada tambahan? Nggak ada sih untuk administrasi, udah itu aja. Cuman kan waktu aku sedikit cerita ya, waktu KKN kemarin tuh alurnya gimana. Sebenarnya kalau aku lihat dari struktur pembagiannya sama dosen DPL-nya itu kita diarahkan ke offline karena tiba-tiba kasus COVID itu naik. Jadi itu kan mundur lumayan lama tuh waktu KKN, jangka dilaksanakan KKN sama terlaksananya KKN itu. Mundur lama muncullah surat edaran kalau KKN itu harus online dan muncullah 3 jenis sama seperti yang KKN tahun lalu. Nah dari situ
barulah kita milih jenis KKN yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu sih. Jadi kalau administrasi persyaratan-persyaratan yang seperti itu nggak ada, cuman ya mungkin minimal 113 semester 6 dan mahasiswa aktif. Oke. Cukup dipahami. Selanjutnya boleh saya lanjutkan ya untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Iya. Oke, selanjutnya yaitu berapa lama sih, Kak, program KKN yang harus dilakukan? Kayak berapa bulan, semisal yang KKN KS itu berapa bulan, KKN DR berapa bulan, KKN riset berapa bulan? Untuk kakak-kakak narasumber, itu silakan menjawab. Boleh dari Kak Lia dulu. Untuk durasi lama KKN-nya itu yang saya tahu itu sekitar 45 hari. Jadi 1,5 bulan full. Kalau yang milih riset, meskipun nggak 1,5 bulan, misal kamu 1 bulan udah selesai risetmu, kamu kumpulin ke DPL itu juga bisa. Nanti dapat revisi-revisi lagi sama DPL-nya. Kalau KKN KS mungkin nge-full 45 hari ya. Iya, Bi. 45 hari. Gimana Mas Kavi, KKN KS itu berapa hari? Yang untuk pelaksanaan dari KKN sendiri sama dengan KKN riset, yaitu sekitar 1,5 bulan. Tapi untuk kegiatan yang benar-benar nyata atau kegiatan langsung terjun ke lapangan itu 1 bulan full. Nah, untuk selebihnya itu mengurus surat-surat administrasi, terus surat perizinan dari desa, terus mengenai proker apa saja yang kita bawa, kita laksanakan, kita implementasikan ke desa tersebut. Jadi untuk waktunya sama dengan KKN daring dan juga riset. Sama dengan KKN riset. Oke. Selanjutnya Mas Nurfan, silahkan. Ya, kalau dari KKN DR itu secara KKN kan 45 hari. Nah, kami waktu bikin program itu ngeset bagaimana caranya nggak sampai 45 hari itu. Jadi dari DPL yang kami dapat itu memperbolehkan, jadi nggak sampai 30 full, nggak sampai 45 hari full, itu boleh selesai asal jumlah dari konten yang udah ditetapkan itu terisi gitu. Jadi 1 minggu kan ada minimal 3 postingan. Nah, dari situ dari awal kita bikin dulu, nanti udah diakumulasi, tinggal upload aja. Jadi nggak sampai 45 hari pun kita udah selesai. Berarti nggak sampai 45 hari bisa selesai ya, tergantung dari kontennya itu tadi. Iya, kalau dari DR itu kan kita juga ada, ya mungkin dari semua ada tanggungan untuk laporan gitu. Jadi untuk revisian, untuk bikin laporan, kita ambil dari waktu akhir sekitar 10 harian untuk bikin laporan. Dan 35 harinya kita bikin KKN, pelaksanaan KKN DR. Oke. Oke, bisa saya simpulkan kalau KKN KS itu waktunya 45 hari atau bisa 1 bulan full. Kalau KKN DR itu 45 hari atau bisa juga tidak sampai dengan 45 hari itu sudah selesai. Yang terakhir yaitu KKN riset waktunya itu 45 hari atau 1,5 bulan. Oke. Iya, betul. Pokoknya dari pihak kampus sendiri itu ngasih waktu KKN itu 45 hari. Oke, terima kasih. Baik, sudah paham. Apakah ada tambahan lagi dari kakak-kakak narasumber lain? Cukup.
Oke, saya lanjutkan pertanyaannya selanjutnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara pendaftaran KKN? Nah, untuk datanya itu diinput secara individu atau diinputkan oleh dosen? Nah, kalau misalnya secara individu, bagaimana caranya? Boleh Kak Nurfan dulu? Penginputan nilai ya. Ya, Ya, dosen eh, dari dosen atau secara individu? ya. Kebetulan di kelompok KKN-ku yang pembagian dari kampus itu aku apa namanya ketua KKN KKN. Jadi aku bantu dari DPL sih, bantu DPL untuk menginput data-data laporan dari teman-teman. Jadi di pembagian kampus itu ada anak-anak sekitar kurang lebih 20-an. Nah, dari 20 itu mereka bebas milih KKNKS, DR, atau riset. Dan untuk laporannya, tetap teman-teman input sendiri dan ngelaporin ke DPL. Untuk yang jurnal itu langsung dari yang KKN itu ke DPL untuk revisiannya. Jadi untuk penilaian kita input nilai kita input sendiri-sendiri.